Salam, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Hari ini tanggal 26 Oktober tahun 2024. Kami dari Likmini, Lembah Yosafat Tigli Mewadidah, Papua, beritakan kembali berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, saya sangat senang menyampaikan berita-berita ini karena Anda sekalian sedang mengikuti ini di mana Tuhan sedang memberitahukan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman yang sedang terjadi. Haleluya. Melalui pelayanan kami, haleluya, kami hanya alat. Tuhan sedang berbicara kepada kami. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua, pada saat ini ya saya akan menyampaikan kabar berita tentang kabar berita tentang perang Gog dan perang Magog. Perang Gog dan Magog. Jadi dalam perang Gog dan Magog akhir zaman itu kita sedang memasuki saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dengan demikian, sedikit saya akan menyampaikan apa yang Tuhan beritahukan melalui Rema dan Logos. Baik, yaitu dengan saya mengambil tema bahwa perang Magog terjadi di Yerusalem, Israel, dan perang Gog terjadi di Yahudi, Papua. Tetapi Tuhan Adonai, Yeshua HaMashiach Adonai, Raja orang Israel, Raja orang Papua, mengalahkannya. Haleluya. Baik, itu tema di mana tema akan saya sampaikan melalui Logos dan Rema dan Logos. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, kita dengar dulu beberapa ayat yang menjadi dasar firman Tuhan. Haleluya. Dasar firman Tuhan kita lihat di Yeskel 382. Yeskel 382. Dan di situ Yehuda melihat, haleluya. Kita lihat dulu di nanti bisa baca keseluruhannya di Yeskel 38. Di Yeskel 38 dan juga di pasal di Yeskel pasal 39. Itu tentang Gog dan Magog. Saya baca satu ayat saja di Wahyu 20 ayat 8 dan ia akan pergi menyerang bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan juga mereka sama-sama dengan banyaknya pasir di laut. Haleluya. Yeskel 72. Engkau anak manusia, katakan begini firman Tuhan Yahweh kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru bumi tanah itu. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Magog di tanah Magog, yaitu Raja Agung mereka, negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan mereka. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau serta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Dan datang dari utara sekali engkau dengan banyak bangsa yang menyerang engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda. Suatu kumpulan besar dan suatu pasukan yang kuat. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Kalau kita lihat di kamus Alkitab tentang
apa itu Magog dan Gog. Haleluya. Kalau Gog itu nama yang diberikan Yeskel untuk pemimpin bangsa yang bermusuhan di utara, menggunakan Magog sebagai simbol musuh-musuh kerajaan Yahweh. Jadi Gog itu adalah simbol dari musuh-musuh kerajaan Yahweh. Magog itu simbol dari musuh-musuh Israel Yahweh secara fisik. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Dan penggenapannya itu dia akan terjadi di mana? Di akhir zaman. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Dalam beberapa kali kami berdoa, itu Bapak memberitahukan bahwa peperangan Gog Magog secara fisik itu dia terjadi di Yerusalem. Nah, itu yang nanti disebut dengan perang Magog, perang Gog. Perang Gog itu fisik. Sedangkan perang rohani, bangsa-bangsa akan menyerbu tanah milik Israel juga, yaitu tempat beradanya posisi kerajaan Yahweh, yaitu musuh ini nanti disebut dengan Magog. Saudara-saudari terkasih, kalau kita di akhir zaman sekarang ini sedang digenapi dua ini. Secara fisik itu saat ini sedang di mana Israel itu, Yerusalem Israel itu sedang diserang oleh ini sudah sedang masuk ke perang dunia ketiga. Sedang diserang oleh musuh-musuh Israel secara fisik. Dan itu terjadi atas kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, dan skenario yang dibangun adalah Yeshua Adonai sendiri. Saudara-saudari terkasih. Jadi di dalam perang Gog ini, dalam perang Magog ini, itu dalam perang Magog ini Tuhan sudah siapkan Israel di Yerusalem. Yerusalem itu Tuhan sudah siap semua hikmat, pengetahuan, dan juga semua alat-alat senjata secara fisik itu Tuhan sudah lengkapi di sana. Dan di sana itu Tuhan bersama-sama dengan Tuhan untuk akan berperang. Dan Tuhan ada di kepala barisan untuk mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, jadi Magog itu pemimpin utamanya dia datang dari sebelah mana? Itu dari arah Rusia, dari arah Cina. Ada 70 negara yang akan gabung untuk menyerang Israel. Tetapi Israel itu Tuhan sendiri berperang. Tuhan ada di dalam di Yerusalem di Israel untuk mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi pada waktu kami pernah berdoa tanya Tuhan, kenapa sampai perang itu dia tidak pernah berakhir? Yang pertama Tuhan bilang itu karena 12 suku Israel itu telah menyalibkan Yeshua, Israel Papua. Tapi dari moyang mereka belum mengaku. Mereka merembangkan perang itu ada terus. Terus yang kedua itu adalah kepicikan Yakub ataupun juga kekerasan Israel itu mau diakhiri supaya orang Israel itu sendiri mengakui Yeshua Amasya Adonai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu. Sehingga tapi di belakang itu skenario Tuhan Yeshua Adonai sendiri. Jadi Yeshua Adonai sendiri yang menyuruh untuk bangsa-bangsa kepung Israel. Haleluya. Nanti Tuhan Yesus sendiri yang akan memusnahkan itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh Yeshua Hamasya Adonai. Karena dalam peperangan yang akan dipimpin dipimpin oleh Tuhan sendiri, Israel mengalahkan bangsa-bangsa.
Jadi pada waktu kami pernah berdoa tanya Tuhan itu, Tuhan bilang begini, atas penentuan Yeshua Adonai Amasya, Israel itu akan mengalahkan bangsa-bangsa, dan Israel dengan alat senjata pemusnah massalnya akan bom di Cina, akan melemparnya di Cina, dan Cina dan pengikutnya itu 70 negara akan dikalahkan oleh Israel. Lalu Israel itu dia akan kembali berhimpun menuju ke pintu gerbang Golden Gate di Papua. Di Papua. Dan bangsa yang terakhir yang Israel akan runtuhkan adalah wilayah di pulau-pulau di laut yang sekarang disebut dengan wilayah Indonesia. Itu Tuhan sudah bilang, dan ini kami tidak bisa sembunyi. Apa yang Tuhan kasih tahu kami harus sampaikan. Itu kami harus sampaikan supaya dengan demikian kalau ada yang waspada, kita di Indonesia waspada, harus memberkati Israel supaya kita memberkati Israel, supaya Indonesia diberkati. Kalau tidak juga itu dia masuk dalam penentuan Tuhan, karena Tuhan ada di belakang Israel. Tuhan ada di kepala barisan dalam peperangan. Perang dunia ketiga itu sudah dimulai, atau perang Magog ini sudah dimulai. Jadi Magog ini adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, raja yang tidak mengenal Tuhan, dengan menggunakan kekuatan-kekuatan teknologi yang sudah canggih, yang sudah di dalamnya sudah diisi dengan kekuatan-kekuatan dari 666 untuk mengepung dan menyerang Israel di Yerusalem secara fisik. Terutama juga mereka memperebutkan tanah di sebelah timur dekat dengan Golden Gate. Ya, itu fisik yang sedang terjadi di sana, tapi Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Israel. Haleluya. Itu di sana. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, di Wahyu 20 ayat 8 itu Magog menggunakan Gog dan Magog sebagai simbol musuh-musuh kerajaan Yahweh. Secara rohani itu secara fisik di sana, dan di sana itu senjata-senjata yang canggih itu terlalu banyak di sana di Yerusalem, di Israel, tetapi mereka itu tidak mau pamer-pamer senjata itu. Karena itu Tuhan sudah rancang berikan hikmat kepada Israel di sana. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Kita lihat sekarang Israel punya tanah asli yang ada di jauh di Papua, yang ada di Papua ini. Haleluya, ke-12 suku Israel ini. Jadi untuk perlu diketahui bahwa Israel itu tanah air aslinya itu dia ada di Papua. Israel punya kakak, ada 12 saudara Israel, kakak-kakaknya itu yang Tuhan bilang kami itu bahwa itu yang dipindahkan oleh piring Tuhan, di atas piring Tuhan diterbangkan ke Yerusalem. Sedangkan dia punya adik-adiknya 6 saudara itu dia tersebar di seluruh Pasifik, bahkan di Indonesia. Ada beberapa dia tersebar. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Sedangkan dong punya turunan dari perempuan yang satu, Dina. Dina itu dari saudari 12 suku Israel, saudara perempuan yang Dina itu, dia menjadi bangsa yang sekarang disebut dengan Irak ini. Iran ini. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Nah, kita kembali lagi, bagaimana dengan sekarang penggenapan perang Gog atau peperangan rohani Gog yang dia terjadi di atas Papua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Adonai Yeshua bilang menyatakan bahwa menggenapi Yoel 3 itu, ayat Yoel pasal 1, 2, 3 itu, semua akan terjadi di lembah Yosafat, yaitu di Mewah di Papua. Itu tempat yang Tuhan terakhir mengimpun bangsa-bangsa untuk menghakimi bangsa-bangsa. Dan peperangan rohani akan mulai dari sini. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Kita lihat penggenapan peperangan rohani yang sedang terjadi ini, saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu penggenapannya dia terjadi dari Papua. Mengapa terjadi dari Papua? Haleluya. Karena memang Tuhan atur seperti itu, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Makanya dari Yerusalem Timur, dari Menara Doa Segala Bangsa, itu dari Rick Reading menyatakan, Tuhan beritahu lewat dia bahwa serdadu Tuhan akan datang dari Papua, dari tempat rahim matahari, dari tempat bayi Yesua dilahirkan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, haleluya. Kita masuk langsung ke remanya. Jadi kemarin kita sudah masuk dalam peran dunia secara fisik, peran dunia secara rohani, peperangan rohani. Ya.
Jadi kita lihat kemarin itu tanggal 20, hari ini tanggal 26 Oktober, itu kami berdoa tanya Tuhan, Bapa, hari ini seluruh Papua ini sedang gemetar karena dengan dibentuknya kabinet merah putih untuk Indonesia dan pembangunannya diarahkan ke mereka punya rancangannya diarahkan ke Papua. Ada beberapa kabinet yang di bentuk kembali, kabinet HAM, juga Menteri HAM, juga Menteri Transmigrasi dan lain-lain. Jadi ketika kami berdoa begitu di hadapan Tuhan, Tuhan menunjukkan bahwa pemimpin Gok itu dia bertanduk 3. Tuhan perlihatkan dia bertanduk 3. Tanduknya itu dari tanduk naga, bertanduk 3. Lalu Tuhan bilang itu patahkan itu tanduk 3 itu. Haleluya. Ketika kami berdoa, pasukan malaikat itu turun, lalu patahkan itu kekuatan tanduk 3 itu dari pemimpin pemimpin Gok itu. Setelah dipatahkan itu, dibakar dia punya rancangannya semua dihancurkan. Setelah itu kami berdoa lagi kembali. Tuhan bilang begini, kamu lihat, Tuhan bilang 10 perintah Yahweh itu sudah berdiri tegak di atas Papua. Sudah berdiri tegak dan dia menjadi pagar di atas Papua untuk memagari. Kami tanya itu apa artinya, baru Tuhan bilang begini, itu artinya bahwa Yahweh sendiri akan memagari Papua. Tinggal orang Papua itu melakukan, orang asli Papua itu melakukan 10 perintah Yahweh di negeri ini dan takut akan Tuhan. Karena nanti 10 perintah Yahweh itu akan menjadi pagar. Lalu Tuhan bilang, aku telah memberitahukan hal itu terlebih dahulu di tahun 2023. Jadi di bulan September tahun 2023 itu kami ke Kaimana. Baru Bapak Yesus suruh kami berdoa ke arah Gunung Nabima. Lalu ketika kami berdoa ke Gunung Nabima itu, Tuhan perlihatkan bahwa 10 perintah yang pernah Musa ambil pertama kali, itu lalu dia turun ke bawah itu orang-orang Israel sedang menyembah berhala dengan patung lembah emas itu. Baru Musa marah, lalu dia kasih pecah 10 perintah itu. Itu dia ada di Gunung Nabima, di bawah disembunyikan dan ditutup di atas oleh doti-doti, oleh ilmu-ilmu doti-doti. Dari Papua punya itu dia pusat doti, tutup ke bawah. Baru Tuhan bilang itu berdoa. Tuhan akan berdoa begini, kami sebut nama Allah, nama Yesus tidak bisa. Tuhan bilang sebut nama Tuhan Adonai, Bapa pencipta baik-baik supaya itu habis. Lalu kami berdoa dalam nama Yahweh Yesua, api Tuhan turun bakar. Hal begini api Tuhan dari surga itu turun langsung bakar itu semua doti-doti di sana. Dibakar baru. Tuhan ambil itu kembali 10 perintah Yahweh. Tuhan ambil kembali baru Tuhan pagari. Dia berdiri di atas Papua menjadi pagar pada waktu tahun 2003 bulan September itu. Itu yang tadi Tuhan perlihatkan kembali bahwa lihat 10 perintah Yahweh itu sudah dipagari seluruh Papua. Dan 10 perintah Yahweh itu akan mengalahkan semua kekuatan yang masuk dari arah barat dan tengah dari Indonesia ini. Haleluya. Jadi bangsa-bangsa ini dari Raja Gok ini akan mengumpulkan semua doti-doti, ilmu-ilmu, semua barang-barang pakatan dari seluruh dunia punya, baru dia akan menyerang ke arah Papua karena Papua adalah kota Tuhan. Haleluya. Kenapa diserang ke Papua? Haleluya, karena mereka tahu bahwa Papua adalah kota Tuhan, kota Taman Eden. Jadi mengenai ini juga Bapak pernah beritahukan kami bahwa pada waktu Yesua mau disalibkan di atas Papua itu, Pilatus mewakili 2021 raja-raja. Mereka menandatangani untuk Yesua harus disalibkan di Papua. Itu mereka tanda tangannya itu di Sarmi. Tuhan bilang, Tuhan perlihatkan itu begitu. Jadi waktu roh bawa kami masuk ke Sarmi, Tuhan perlihatkan peristiwa itu. 2021 raja-raja. Itu makanya penghukuman diberikan tahun 2019-2021 itu, diberikan hukuman kepada bangsa-bangsa dengan corona dan orang Papua tidak kena.
Nah, itu Bapak bilang. Jadi dari negeri ini untuk mereka tidak mau. Kenapa 2021 raja-raja mereka tanda tangan supaya Yesus harus disalibkan? Karena mereka tidak mau itu Yesus membawa pemerintahan kerajaan Tumpah dan didirikan di atas bumi, entah di Papua di sini, di rahim bumi Papua. Dan bangsa-bangsa itu mereka sudah tahu. Jadi tidak boleh mereka bilang Yesus itu turun mendirikan kerajaan di bumi. Nah, tetapi Yesus akan mendatang mendirikan kerajaan di bumi karena Yesus sudah menang. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Yang kedua itu, haleluya, di mana tanah Papua ini diperebutkan oleh bangsa-bangsa dengan menggunakan kekuatan-kekuatan gaib. Gencatan senjata itu hanya sedikit saja. Tetapi banyak bangsa-bangsa, bukan Indonesia. Indonesia itu ada di bawah komando PBB. Jadi bangsa-bangsa itu mereka mengimpun kekuatan-kekuatan kuasa gelap dari Roma, dari berbagai negara untuk mereka bikin najis dari kota Tuhan di Papua ini. Saudara-saudari terkasih. Jadi pada tahun 2019 itu kami sempat juga berdoa. Lalu Tuhan perlihatkan bahwa 180 negara itu tidak mau kalau Papua ini dia merdeka. Ya, lalu pada waktu tahun 62 itu mereka sepakati bersama-sama bilang bahwa tidak boleh Papua diberikan kemerdekaan sampai Yesus Kristus datang. Itu sudah disepakati oleh 182 negara. Dan itu yang Tuhan kasih tahu. Itu rahasia dibangun. Karena apa? Itu dilakukan karena Papua ini adalah wilayah kota Tuhan. Wilayah kota Tuhan, kota Taman Eden, dan tempat Tuhan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai itu di sini. Haleluya. Dan Tuhan banyak perlihatkan bangsa-bangsa itu sedot kekayaan, garung kekayaan. Sampai kemarin Paus datang, Tuhan hancurkan semua kekuatan-kekuatan yang mereka sedot melalui pipa-pipa alam. Sudah dimusnahkan semua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Jadi itu sampai Bapak beritahukan bahwa membongkar rahasia bahwa pada waktu Roma Agreement di Italia itu mereka dengan PBB, Roma membujuk PBB di dalamnya membujuk mereka memperalat Indonesia pada zaman itu untuk bagaimana supaya dalam agreement itu mereka di nomor 7 itu PBB membiayai transmigrasi yang akan datang di Papua. Ya, itu mereka-mereka yang masuk di Papua itu mereka memiliki kekuatan-kekuatan gaib, kuasa-kuasa gelap untuk mengikat bangsa Papua ini dengan Papua ini supaya mengikat supaya orang Papua dan bangsa ini supaya masuk ke dalam penyembah-penyembah berhala dan negeri ini dikuasai kuasa kegelapan bangsa-bangsa. Ya, itu Bapak pernah perlihatkan dan beberapa hari lalu juga Tuhan memberitahukan itu. Jadi mereka menggunakan kekuatan-kekuatan kuasa gelap, pasukan setan atau milisi setan yang akan bergerak untuk seluruh Papua. Ya, itu Bapak beritahukan. Lalu kami masuk berdoa lagi tanya Tuhan kemarin hari ini tadi pagi kami berdoa tanya Tuhan begini Tuhan perlihatkan lagi. Itu bendera pemerintahan kerajaan Tumpah Amasya itu sudah berkebar di atas seluruh Papua dalam dimensi roh. Haleluya. Bendera pemerintahan kerajaan Tumpah Amasya itu sudah berkibar. Bapak bilang begitu, Bapak perlihatkan baru. Bendera itu ditancapkan dari seluruh pulau-pulau dan seluruh pulau besar, pulau kecil, tanah besar di atas tanah Papua. Saudara-saudara dalam dimensi roh. Baru Tuhan bilang begini. Baru Tuhan bilang Tuhan sendiri yang akan berperang. Mengalahkan bangsa-bangsa dalam otoritas pemerintahan kerajaan Tumpah Amasya. Haleluya. Tuhan beritahukan seperti itu saudara-saudari terkasih. Haleluya. Kita lihat, kita baca dulu 10 perintah Yahweh. Ini penting karena 10 perintah Yahweh itu kita tegakkan di atas Papua. Bila perlu seluruh pelabuhan-pelabuhan masuk di baik darat, laut, di seluruh tanah Papua itu. Supaya dari Soron, beberapa daerah di Samarai, beberapa di Jayapura, di belah selatan. Supaya harus gereja-gereja buat 10 perintah Yahweh. 10 perintah Yahweh baru tancapkan di depan pelabuhan-pelabuhan. Bahwa Anda sedang memasuki kawasan wajib takut Tuhan. Dan 10 perintah Yahweh itu harus dituliskan di atas papan-papan nama bertempel di jalan-jalan masuk. Di seluruh tanah Papua itu harus dilakukan oleh gereja.
Tidak boleh anak Papua tinggal diam. Buat. Karena 10 perintah Yahweh itu adalah Yahweh sendiri akan membela orang Papua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai, saya bacakan dulu di Keluaran 20 ayat yang ke ayat 1 sampai ini. Ke-10 firman. Lalu Yahweh mengucapkan segala firman ini. Aku Adonai, Yahwehmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas ataupun yang di bumi di bawah atau yang berada dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab akulah Adonai Yahwehmu, adalah Yahweh yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada keturunan ketiga dan keempat dari bangsa orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan belas kasihan kepada kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Janganlah menyebut nama Adonai Yahwehmu dengan sembarangan, sebab Adonai akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bukan hari Minggu tapi hari Sabtu, hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan kerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Yahwehmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau dan anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan dan hambamu laki-laki dan hambamu perempuan dan hewan ataupun orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Adonai menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Adonai memberkati Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Adonai Yahwehmu kepadamu. Janganlah membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Janganlah mengingini rumah sesamamu, janganlah mengiringi istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya ataupun yang menyerupai dan yang dipunyanya sesamamu. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai, nanti bikin dalam papan, ditulis di papan 10 perintah Yahweh ini, lalu nanti tanam di tempat-tempat pertikungan jalan, perbatasan kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi, nanti terutama juga pasang di pelabuhan-pelabuhan udara, di bandar-bandar udara, maupun juga di pelabuhan-pelabuhan laut, di Sorong, pokoknya bagian selatan, utara, semua, seluruh Papua, pedalaman supaya cepat, itu harus buat. Saudara-saudara terkasih, karena nanti Adonai bilang itu nanti 10 perintah Yahweh itu yang akan memblokir dan akan menghancurkan semua kekuatan kuasa gelap yang akan masuk dari Raja Gog ini. Saudara-saudari terkasih dalam Yeshua Hamashiach Adonai, itu menyangkut dengan yang harus segera kita lakukan pada saat ini. Tidak boleh tinggal diam orang asli Papua. Haleluya. Hai umat-umat Tuhan yang tersebar di atas Papua. Yang kedua, kita lihat di Yesaya 11 yang ayat yang ke-11 12. Ya. Ayat 12. 11, sisa-sisa Israel akan kembali. Pada waktu itu Adonai akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros dan di Ethiopia dan di Elam dan di Sinear, Akma dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan mengimpung orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Haleluya. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa dan akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Kita lihat 13. Kecemburuan Efraim akan berlalu dan yang mengesahkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda dan Yehuda tidak akan menyesatkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjara, Bani timur mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon dan patuh kepada mereka. Adonai akan mengeringkan Teluk Mesir dengan napasnya yang menghembuskan
serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batan air sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa umatnya yang tertinggal di Asyur seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Sebelum dihimpunnya Israel itu menjadi satu di negeri tanah tumpah darah mereka, yaitu di Papua, di Pente-Pente Garbantu, untuk menantikan Yesus akan datang mendarat dengan 144.000 untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, maka peperangan-peperangan ini akan berjalan. Namun peperangan itu tidak seberapa di atas Papua melawan kuasa kegelapan yang dihimpun oleh melawan kuasa kegelapan yang sedang dikomandokan oleh Raja Gog, Raja Iblis, Raja Setan. Nah, itu peperangan itu tidak seberapa karena begini. Tuhan bilang itu Tuhan sudah lengkapi seluruh perlengkapan senjata rohani. Kalau Israel itu secara nyata di sana alat-alat perang canggih itu mutakhir sudah diciptakan di sana untuk musnahkan bumi ini. Nah, itu di Israel Tuhan memberikan hikmat mereka ciptakan itu untuk mengakhiri dunia ini dan dunia orang fasik dunia ini. Sedangkan di Papua itu saudara-saudari terkasih, Tuhan lengkapi juga. Tuhan simpan itu banyak senjata-senjata rohani. Saya tidak bisa uraikan satu persatu. Senjata-senjata rohani itu sangat banyak sekali. Senjata-senjata pemusnah massa dalam hukuman 21 seri Tuhan itu nanti Tuhan ambil senjata-senjata itu untuk mengakhiri semua orang fasik di seluruh dunia ini. Tidak masuk dalam hukuman-hukuman seri Tuhan dan penghakiman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Kita kembali untuk melihat bagaimana bendera Panji. Panji atau bendera itu akan dinaikkan bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudari terkasih, bukan bendera Israel yang akan dikibarkan di atas Papua atau bendera yang dibuat oleh manusia seperti bendera Israel, bendera Indonesia atau merah putih, bendera bintang kejora atau bintang Daud di atas Papua. Tidak. Karena ini peperangan rohani, jadi tidak menggunakan itu, bendera-bendera itu, karena ini peperangan rohani. Dan ini kerajaan Yahweh, kerajaan rohani. Jadi yang di sini maksudnya panji-panji itu adalah panji bendera pemerintahan kerajaan Tuba Masyah. Itu Tuba anaknya, pemerintahan kerajaan anaknya. Nah, itu satu pemerintahan, politik pemerintahan kerajaan Tuba Masyah di atas Papua. Dan benderanya itu sudah berkibar di tanggal 21 September tahun 2023 sudah dikibarkan di dalam roh. Haleluya. Dan kemarin Bapak tadi itu pagi Bapak perlihatkan bendera itu dia tercancap di seluruh ini. Jadi kemarin dalam deklarasi di 1 September itu bukan 1 September. Agustus di Nabire itu Agustus di Nabire itu Bapak suruh untuk kami harus kibarkan bendera pemerintahan kerajaan Tuba Masyah itu, panji itu. Haleluya. Jadi itu bendera pemerintahan kerajaan Yahweh itu apa? Haleluya. Bendera pemerintahan kerajaan Yahweh itu waktu tadi Tuhan perlihatkan dalam roh itu ada warna biru, ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna merah dan ada warna putih. Haleluya. Ya, ternyata itu Tuhan bilang itu bendera yang sudah dinaikkan, bendera pemerintahan kerajaan Tuba Masyah. Mungkin ada yang tanya-tanya itu bendera itu bentuknya bagaimana? Haleluya. Bendera itu bendera salib Yeshua HaMashiach Adonai, saudara-saudari terkasih. Di dalam salib Yeshua HaMashiach Adonai waktu Yeshua naik di atas itu ada darah Yeshua itu dia mengalir itu ada 4 warna. Dilambangkan dalam kemah Musa, pintu kemah Musa. Jadi kalau di dalam tubuh dan darah Yeshua itu ada mengalir darah Yeshua, cairan Tuba Masyah. Nah, itu menjadi panji atau bendera pemerintahan kerajaan Tuba Masyah. Kalau kita lihat di kitab Wahyu itu, kalau kita pelangi kemuliaan pelangian berkibar di takhta Yahweh itu pelangi itu berhubungan dengan darah Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi semua menghormati kepada darah anak domba itu, darah Yeshua itu atau pelangi kemuliaan Tuhan itu. Saudara-saudari terkasih, haleluya.
Jadi yang dia 50 kali 100. 100-nya itu ya itu 100 kali ganda. 50-nya itu adalah tahun Jobel, tahun pembebasan. Haleluya. Jadi Papua ini di dalam dimensi roh itu dia sedang bebas dari perbudakan, dia sedang bebas dari segala belenggu kuasa kegelapan yang mengikat Papua ini, saudara-saudari terkasih. Baik itu mengikat pulau, laut, tanah, gunung, apa semua yang telah mengikat oleh moyang-moyang dulu dosa, maupun juga oleh bangsa-bangsa telah mengikat kejahatan di atas Papua ini, itu sedang dilepaskan, tali-tali belenggu-belenggu sedang dilepaskan oleh dengan berkibarnya bendera pemerintahan kerajaan Tuhan Masiah. Jadi itu ada warna merah, itu melambangkan darah Yesus yang berani mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Sedangkan yang putih adalah Yesus mempertahankan kesuciannya sejak dia dikandung dan dilahirkan oleh Maria, sampai dengan dia dilahirkan, dia besar, dia menaik di atas Golgota itu. Dia mempertahankan kekudusannya. Tidak ada titik noda sekalipun dalam tubuhnya, dalam hidupnya. Saudara-saudari, itulah darah yang putih. Darah putih. Ya. Lalu ada berwarna ungu. Ungu itu bercerita Yesua itu raja orang Yahudi, raja orang Papua, raja di atas segala raja, raja segala bangsa. Saudara-saudari terkasih, dia berkuasa mengalahkan kelemahan, dosa, iblis, kedagingan, dan segala kekuatan apapun yang orang dari raja dari Magog dia kumpulkan kekuatan kuasa gelap, ataupun raja dari Gog yang dia kumpulkan kekuatan kuasa gelap untuk menyerang Israel di Yerusalem sana atau menyerang orang Papua. Nah, itu tidak akan kena, Yahudi Papua itu tidak akan kena. Semua akan diruntuhkan oleh Yesua, raja di atas segala raja. Yang berikutnya itu adalah darah Yesua yang berwarna ungu. Biru bercerita tentang ketahatan Yesua terhadap hukum-hukum firman Tuhan. Dia taat. Itu menyatakan bahwa karena firman Tuhan itu adalah Yahweh atau Yahweh Yesua, maka firman Tuhan itu yang dia melakukannya dan dia taat melakukan apa yang Bapa perintahkan kepada Yesua, saudara-saudari. Begitu pula sekarang ini kita juga di Papua ini diminta untuk tancapkan itu 10 perintah Yahweh di atas pelabuhan-pelabuhan, dan ini semua supaya semua orang yang masuk wilayah ini supaya wajib takut Tuhan. Kalau kita itu tanda bahwa kita tegakkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang datang dari luar Papua, baik itu dari Roma, Eropa, Amerika, dan dia punya barisannya dari manapun dia, barisan-barisan dari Amerika, dari mana, atau barisan meraput dari manapun dia masuk, haleluya, untuk mencuri, untuk membunuh, untuk bersinah, untuk merampok, dan lain-lain itu, karena 10 perintah Yahweh itu ada di situ, maka mereka kalau tidak taat dan mereka melakukan apa saja yang melanggar 10 perintah Yahweh di atas tanah ini, maka hukum itu akan bergerak, firman Tuhan itu akan menjadi pedang untuk menghakimi mereka yang melakukan itu. Saudara-saudari, kenapa itu akan terjadi? Karena negeri ini sudah dibersihkan, sudah dibebaskan, sudah dikuduskan. Tanah ini sudah dikuduskan, saudara-saudari terkasih. Oleh karena itu, saya menghimbau saudara-saudari, itu yang berikutnya, yang kedua. Yang ketiga itu adalah semua orang-orang Kristen, baik itu kau dari gereja manapun di seluruh tanah Papua, belajar doa peperangan rohani. Kita lihat di sebelah itu, ini senjata perlengkapan rohani kepada manusia ciptaan baru, serdadu Tuhan dari rahim bumi, rahim matahari Papua. Ini serdadu, ini perlengkapan senjata rohani. Jadi bagaimana gereja, entah untuk gereja Katolika, Kema Injil, gereja-gereja dominasi gereja, dan juga semua persekutuan itu harus lengkapi dengan senjata rohani untuk mengadakan peperangan. Saudara-saudara terkasih, tidak boleh tinggal diam. Entah kau bupati, entah kau gubernur, entah kau pendeta kah, hamba Tuhan kah, engkau bukan orang apakah di atas tanah Papua, wajib memiliki perlengkapan senjata rohani. Saudara-saudara terkasih, dan belajar itu peperangan rohani. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Dan orang Papua juga harus belajar semua doa-doa peperangan rohani untuk mempertahankan negeri dengan doa peperangan rohani. Haleluya. Menciptakan damai dengan doa peperangan rohani. Setelah itu baru kita terus mengadakan apa, karena Tuhan sudah dinubuatkan bahwa berita yang kudus dan tidak terbinasakan dia akan datang dari timur ke barat. Sehingga
Peperangan itu dia terjadi dan gelombang yang besar, kekuatan Tuhan bergerak ada di kepala barisan. Dia akan mengalahkan benteng-benteng naga tua, benteng-benteng naga tua, benteng-benteng lawiatan buaya, benteng-benteng Hindu, Cina, Arab, India sampai ke Arab di sana. Benteng-benteng itu akan dirubuhkan. Haleluya. Oleh kekuatan kuasa Tuhan sendiri, Yesus ada di kepala barisan. Saudara-saudara terkasih, sekarang jangan gentar, jangan takut, haleluya, jangan khawatir, haleluya, haleluya. Siapapun dia bangkit hari ini, haleluya. Karena apa? Sekarang dengan terjadinya peristiwa di mana Raja Magog untuk melihat ke arah itu, Tuhan sendiri yang buat supaya orang Papua itu tidak boleh tinggal diam, dekati Tuhan, haleluya. Karena nantian itu mereka didatangkan untuk Tuhan sendiri yang akan bakar mereka, hancurkan mereka kekuatannya, sehingga mereka kembali dan mereka akan berkata, sungguh segala lidah akan mengakui suara Tuhan, segala lutut mereka bertelur batalah pakai Yesus, dan segala 4 penjuru bumi dan bangsa-bangsa akan mengakui bahwa sungguh dewa bangsa-bangsa itu kecil, tetapi Yahweh-nya orang 12 suku Israel, Yahweh-nya orang Yahudi, Yahweh-nya Yesuanya Raja orang Papua, Yesuanya orang Papua, Yahweh-nya orang Papua. Haleluya. Itu luar biasa. Itu dia memang dia betul pencipta langit dan bumi. Dia berkuasa. Segala lidah akan mengaku, segala lutut akan berteluk lutut. Saudara-saudara terkasih. Yang ketiga, yang keempat itu yang keempat itu Bapak menyuruh supaya orang-orang Papua sekarang itu, seluruh Sorong Samarai harus mengakui dulu yang kami itu tidak mengakui. Lalu mereka menyalibkan dia dari negeri ini. Sekarang Bapak suruh untuk, Yesua suruh untuk kamu orang Papua, sekarang kamu harus mengakui bahwa Yesua itu lahir di Papua, disalibkan Papua, dan akan datang di Papua, benderanya sudah dikibarkan, dan dia akan memerintah di atas, mendirikan kerajaannya di rahim bumi Papua, bukan di Yerusalem sana. Saudara-saudari, dengan kita sudah, Bapak sendiri yang suruh seperti itu. Kalau sudah suruh seperti itu, Bapak sendiri yang memerintahkan seperti itu, kita taat saja. Haleluya. Kita mengakui bahwa Yesus lahir di Papua, mati di atas kayu salib, di atas Papua, bumi Papua. Haleluya. Itu bukan dosa, saudara-saudari terkasih. Dan juga itu bukan ajaran mitos. Tidak. Itu kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dengan demikian apa? Bangsa-bangsa itu mau rebut Papua itu dari dulu mereka. Itu karena mereka tahu rahasia ini, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Kalau bangsa-bangsa yang mereka mengakui Yesua itu juru selamat mereka seperti Roma, Eropa, dan lain-lain, mereka itu diberkati. Saudara-saudari terkasih, kenapa orang Israel sendiri, Yahudi sendiri tidak menerima Yesua dan tidak mengaku Yesua? Hari ini orang Papua harus umumkan, tidak boleh pendeta-pendeta, pastor-pastor dan semua aktivis tidak boleh ini. Diamkan hal ini. Harus mengakui bahwa Yesua itu lahir di Papua, harus mengakui bahwa Yesua itu disalibkan di Papua, dan bangsa-bangsa tahu itu tentang perkara ini. Saudara-saudari terkasih, ini yang keempat, saya beritahukan supaya pemulihan dan pembelahan Tuhan, dan Tuhan sendiri akan berdiri di atas tanah Papua untuk membela tanah airnya, membela kotanya, membela taman edennya, membela ibu kota, kerajaan 1000 tahun yang akan didirikannya, membela dan melindungi orang-orang Papua. Seperti Tuhan melindungi kemarin corona, Tuhan melindungi orang Papua. Dan lain-lain juga banyak mujizat, banyak hukuman-hukuman bokor-bokor yang akan diturunkan di bumi. Saudara-saudari terkasih, Tuhan ada di kepala barisan 12 suku Israel di Yerusalem dan di Papua untuk menamatkan bumi ini. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya menyambung apa yang Bapak suruh menyampaikannya, saudara-saudari terkasih. Maka kita baca satu ayat terakhir itu di Yoel 2, di sana berkata bahwa haleluya. Yoel 3:10 berkata bahwa haleluya. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Nah, jadi pahlawan dalam arti peperangan rohani, orang Papua. Katakan, tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Haleluya. Sekarang dunia ini mereka sudah takut dengan HAM, pelanggaran HAM di atas Papua. Sudah terlalu banyak pelanggaran HAM di atas Papua. Sekarang strategi yang mereka bangun apa? Kekuatan kuasa gelap. Mereka akan mempunyai dokti-dokti, penyamam-penyamam. Mereka mempunyai kekuatan kuasa gelap, dan akan dilengkapi untuk mereka akan masuk menyerbu Papua.
dengan menggunakan kekuatan kuasa gelap. Dengan demikian orang Papua bangkit hari ini dengan kekuatan senjata, perlengkapan senjata rohani, saudara-saudari, untuk mengalahkan, karena mereka itu tidak seberapa. Karena firman Tuhan dalam itu sudah dibuatkan di Yeskel, di Yesaya, bahkan juga di Yeremia, bahkan juga kitab Wahyu. Tuhan sendiri akan berdiri di atas kotanya sendiri, yaitu di jauh di Papua, di kotanya sendiri Yerusalem, untuk mengalahkan bangsa-bangsa. Dan peperangan itu tidak seberapa. Wahyu 11 ayat 11, Wahyu 19 11 sampai 16. Peperangan itu tidak seberapa, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi kalau kita peperangan rohani itu lebih enak, lebih baik daripada peperangan fisik nyata, saudara-saudari. Makanya Tuhan sayang orang Papua, sehingga Bapak menyuruh orang Papua harus lengkapi perlengkapan senjata rohani. Biarlah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Biar kamu lemah. Bagaimana nanti kita punya pejabat apa semua nanti begini. Ya, kita merasa lemah. Kita bukan bangsa belalang. Kita adalah pahlawan Tuhan. Kita orang-orang Kristen memiliki Tuhan Yesus Masih Adonai. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Baik, itu saja yang bisa sampaikan. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, hamba telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya Bapa, kalau firman sudah keluar, dia terkembali dengan sia-sia. Tapi dia akan melakukan apa yang disuruhkan kepadanya. Haleluya. Kami mengucapkan bangga memiliki Engkau Yesus Masih Adonai, yang lahir di Papua. Haleluya. Yang disalibkan di Papua. Dan juga Bapa, Engkau menyuruh kami menyelesaikan dosa-dosa penyaliban Yesus dan lain-lain sudah diselesaikan. Engkau menebus negeri ini. Dan Engkau menyatakan Engkau setia melindungi negeri ini. Haleluya Bapa, dalam melindungi orang-orang yang ada di sini di negeri ini. Bahkan di sini akan menjadi kota pertahanan. Bapak Tuhan sendiri untuk melindungi dan menayangi orang-orang Bapak Takar asli Papua. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Haleluya Bapa, dalam nama Bapak Takar Balaikas Kori Kari Bakara Mata Karabasko Prades. Dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati.